Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmaz ziham. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan teman-teman, nama saya Amirul Mukminin. Saya berasal dari Pondok Pesantren Sunan Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya kami sangat berterima kasih kepada PAC, kepada seluruh anggota PAC IPPNU Tanjung Bumi yang telah menyelenggarakan event Kultum Ramadan Festival Kultum Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, yang mana event ini telah membantu kami dalam menuangkan inspirasi yang ada dalam pikiran kami sehingga kami dapat bertambah semangat dalam belajar dan juga menuntut ilmu agama Islam. Selanjutnya kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul tentang keutamaan sahur. Kebetulan di sini saya juga sedang menyiapkan waktu sahur untuk saya dan teman-teman sekalian. Di sini saya sedang mengiris tempe, teman-teman. Lanjut pada tema, mengapa sahur itu sangat penting, teman-teman? Karena sahur merupakan salah satu yang menjadi penambah energi kita atau sebagai penahan lapar kita ketika kita menjalankan ibadah puasa. Nah, seperti itu. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aroda ayyasuma falyatasahhar bisyai'in," yang artinya, barang siapa yang ingin berpuasa maka hendaklah ia bersahur. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita umatnya untuk makan sahur walaupun itu sedikit. Nah, jadi sahur itu sangat dianjurkan, teman-teman, meskipun kita hanya sedikit. Misal kita hanya minum seteguk air dan makan sebutir kurma. Oleh karena itu, jika kita melaksanakan ibadah sahur atau kita melaksanakan makan sahur, itu otomatis kita akan mendapatkan pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa taala karena kita telah berusaha menaati anjuran dan perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap sahur itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha, yang artinya barang siapa yang menaati Rasul sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Nah, selain sebagai penambah tenaga ketika kita berpuasa, dan banyak sekali keberkahan di dalam waktu sahur itu sendiri. Waktu sahur, keistimewaan waktu sahur yang lain ialah ketika kita memohon ampun, insya Allah Allah akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Maka dari itu, teman-teman, ada baiknya ketika kita dalam waktu sahur kita itu bahasanya minta maaf untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala
Nah, jika kita tobatnya benar-benar minta maaf, kesalahannya benar-benar pengen dimaafkan, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار, yang artinya orang-orang yang bersabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang tetap taat, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah di waktu sahur. Nah, terus di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 18 seperti ini. Wabil asharihum yastaghfirun, yang artinya dan pada akhir waktu malam, yakni waktu sahur, mereka selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat-ayat tadi, teman-teman, ada baiknya kita memanfaatkan waktu sahur itu sebaik mungkin. Nah, memanfaatkan waktu sahur sebaik mungkin untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak sekali keistimewaan sahur yang lain. Nah, yaitu contohnya memperoleh sholawat dari Allah dan malaikatnya. Dan yang kedua, yakni waktu sahur merupakan waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Yang ketiga, sebagai pembeda antara umat muslim dengan kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani, teman-teman. Yang keempat, memperkuat fisik. Jadi badan kita itu menjadi lebih kuat ketika kita menjalankan ibadah puasa. Yang kelima, mendekatkan kita atau memungkinkan kita untuk melakukan sholat tahajud. Karena di waktu sahur, ketika kita sudah bangun dari tidur, kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Yang keenam, mendapatkan keutamaan kita menjawab adzan subuh dan juga menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan yang terakhir, tentunya banyak sekali keberkahan-keberkahan yang ada ketika di waktu sahur itu sendiri. Nah, baik teman-teman, cukup sampai sekian. Kalau saya terangkan satu-satu ini saya nggak masak-masak, nggak selesai masaknya ini ya, nggak jadi masak malahan. Baik, penutupan dari saya, apabila ada yang kurang berkenan dari saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya kepada jenengan sekalian, karena saya masih belajar. Baik, akan saya tutup dengan sebuah pantun. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau video ini banyak yang kurang, insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat belajar lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.